Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bekam untuk pemula. Apa saja yang harus kita lakukan? Ada 3 hal. Yang pertama, mentalnya dulu. Berani enggak dia melakukan bekam? Karena biasanya bekam itu berhubungan dengan darah, ya, berhubungan dengan yang lainnya. Yang kedua, belajar tentang ilmunya, belajar titik-titiknya di mana yang harus dibekamnya. Yang ketiga, baru prakteknya ya. Sebelum praktek berarti kita harus mempersiapkan alat. Oke, teman-teman, hari ini kita akan memperkenalkan alat bekam dulu ya, teman-teman. Setelah memperkenalkan alat bekam, mental sudah siap, kita perkenal alat bekam, baru kita akan praktek. Oke, di depan kalian ini, di sini saya sudah mempersiapkan, ini adalah peralatan bekam komplit ya. Ya. Ini saya ambil ya sebagiannya saja, teman-teman. Saya akan perkenalkan satu persatu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mulai dari yang besar, ini besar, terus di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya yang paling kecil ya. Oke, ini namanya itu adalah kop, teman-teman. Ini adalah kop. Biasanya fungsinya dia untuk disimpan di kulit, dan disedot ya, ini tempat alatnya teman-teman untuk menyedot kulit. Oke, ini adalah kop, teman-teman. Ini adalah yang paling besar. Kemudian ada yang di paling bawahnya ya. Ini paling bawahnya, teman-teman. Biasanya yang ini, terus yang ini juga sama di bawahnya, digunakan untuk di daerah punggung belakang ya, teman-teman. Ini belakang. Terus ini yang bawahnya, ini biasanya saya gunakan bisa di depan, nah, bisa di jidat ya. Kemudian ini juga ya, kecil. Ini bisa di sini, tergantung ukurannya. Kalau tadi saya biasanya gunakan yang agak besar daripada ini, bisa juga di pinggir-pinggir ini. Oke, teman-teman. Ini ada yang paling kecil. Ini biasa paling kecil, khusus di pinggir. Ada yang pasien itu mintanya itu jangan terlalu besar, yang kecil aja buat yang di pinggir. Fungsinya ntar lah kita jelaskan ya, teman-teman, setelah kita praktek. Ini namanya kop ya, saya sudah bilang tadi. Yang kedua, ini yang paling penting, teman-teman. Ini adalah pompanya. Ketika kita beli alat bekam pasti sudah dengan ini. Biasanya isinya ini dengan kop ya, kalau kita beli. Ini adalah pompa untuk menarik kulit ya. Ntar kita akan praktek, teman-teman. Selanjutnya, ini yang paling penting, teman-teman. Ini biasanya minyak ya. Kalau kita diurut itu pasti memerlukan minyak untuk pelicinnya, termasuk ketika berbekam juga sama. Tapi saya ambil minyak herba sinergi ya, dari HPI HNI, karena ini banyak sekali, teman-teman, fungsinya. Selain dari minyak urut juga, ini bisa berfungsi untuk mata, juga bisa kita teteskan. Terus untuk hidung juga bisa, telinga juga bisa ya, teman-teman. Ini multifungsi, banyak sekali fungsinya. Minyak herba sinergi HPI HNI ya, teman-teman. Selanjutnya, ini yang paling penting, teman-teman. Ketika kita mau berbekam pasti ada sesuatu alat untuk menusuknya, termasuk ini. Ini biasa kalau medis sudah tahu ya. Ini namanya jarum ya. Ketika kita putar, isinya itu adalah jarum, teman-teman. Kita lihat. Oke, lihat, teman-teman, jarum. Kita tutup lagi. Pada jarum ini harus ada tempatnya. Ini ada pen. Kalau misalkan di bekam itu lancet ya namanya, teman. Kemudian kita harus waspada juga ya, karena penyakit itu diantaranya melalui darah penyebarannya, penularnya. Oleh karena itu tangan kita juga harus steril ketika megang darah. Maka ini yang harus kita siapkan, sarung tangan karet ya. Ini biasanya dibelinya bisa di mana-mana ya, tapi khususnya di apotek biasanya.
Ini sarung tangan teman-teman. Kemudian tidak lupa ini namanya tisu untuk mengelap darah ya. Bisa pesan tisu gulungnya yang agak murah. Kemudian tempat untuk membuang tisu yang sudah kita ambil darahnya ya, udah dilap. Ini juga harus paling penting, ada kresek buat tempat tisu yang sudah dipakai. Dan yang paling penting, kita harus melindungi mulut kita ketika mau berbekam, karena suka ada penularan penyakit itu melalui udara teman-teman ya. Ketika darahnya sudah keluar, terus udaranya menguap, akhirnya kena ke kita. Hati-hati terhadap penyakit yang menguap. Ini adalah masker teman-teman, masker ya. Ini adalah masker persiapan. Oke teman-teman, itulah namanya perkenalan tentang alat bekam. Yang selanjutnya kita akan coba praktek bekam gimana, karena dulu saya itu belajar bekam ini nggak langsung dikasih belajar, oh harus gini prakteknya. Dulu itu saya belajar materinya dulu gimana, sampai saya belajar bekam ini selama 1 tahun teman-teman. Belajar 1 tahun itu kalau nggak salah 10 bulan kita belajar, 2 bulan kita praktek, 1 bulan kita praktek khusus tentang bekam, 1 bulannya kita PKL ya, kemana misalkan ke satu tempat. Baiklah teman-teman, kita akan mempraktekkan ya teman-teman, mempraktekkan gimana bekam ya. Baiklah teman-teman, kita akan coba praktek ya teman-teman. Prakteknya kita langsung, biasanya dulu saya prakteknya langsung ke tangan yang mau praktek sendiri-sendiri ya teman-teman. Kita akan praktekkan ke tangan saya yang sebelah kiri untuk berbekam ya. Contohnya yang pertama berarti kita harus siapkan dulu ya teman-teman. Sarung tangan harus segera dipakai. Terus ini juga, tapi yang ini kita akan pasang terakhir teman-teman, biar teman-teman ngerti. Yang selanjutnya kita persiapan ini ya teman-teman. Jarum ini dimasukkan ke dalam lancet ini ya. Ini diputar ya teman-teman. Ini dimasukkan jarumnya ke sini teman-teman. Oke. Kalau sudah ya terpasang dengan rapih ya, lalu kita tutup kembali. Oke, ini persiapan yang pertama teman-teman. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan bagi yang titik yang akan kita bekam? Maka persiapan minyak HEMA-S ini untuk diulas ke kulit yang akan mau kita bekam. Misalnya saya mau membekam di sini, maka kita akan ulasi daerah yang mau kita bekam. Oke. Jangan terlalu banyak ya teman-teman, minyaknya. Kita akan coba di sini teman-teman. Oke, ini yang akan kita bekam. Oke. Sudah beres dikasih minyak. Yang selanjutnya apa teman-teman? Yang selanjutnya berarti siapkan cup mana yang mau kita ambil. Kita praktekkan yang ini aja ya teman-teman. Oke. Gimana caranya? Misalkan kita masukkan cup ini ke dalam pompa ini ya teman-teman. Misalkan di sini, lihat teman-teman. Ya. Lihat. Ini sudah mulai nyedot. Biasanya 3 kali sedotan ya, jangan terlalu banyak. Ulang ini ya. Kita coba. 1, 2, 3. Seperti ini teman-teman. Kalau misalkan cup tersebut tidak mau nyedot, biasanya masalahnya ada di sini ya teman-teman. Ini biasanya nancep belum kita buka. Nah, kalau kita buka maka bisa tersedot si kulitnya. Tapi kalau ini nancep belum terbuka, maka kita ambil ambil dulu atasnya, buka dulu, tarik ke atas. Oke. Kita akan coba teman-teman. Kembali ya 3 kali. 1, 2, 3. Oke.
berapa menit yang harus kita lakukan untuk menunggu sampai ini mau ditusuk? Ini kurang lebih kalau saya sendiri minimal 3 menit ya. Maksimalnya biasanya saya suka 5 menit ya. Untuk apa? Ini untuk proses pembaalan. Supaya entar pas ditusuk, ketika ditusuk tidak merasa sakit ya teman-teman. Ini tidak akan sakit. Oke. Selanjutnya saya lupa, mohon maaf. Harus pasang dulu maskernya. Sebenarnya tadi ketika mau berbekam ini harus dipasang dulu ya teman-teman. Menjaga supaya penyakit tidak tertular pada kita, khususnya bagi yang memiliki penyakit menular. Ini tunggu sekitar 3 menit ya teman-teman. Baik, saya takutnya nggak orang jelas, saya akan buka dulu. Untuk bekam ini teman-teman, khusus di tangan, biasanya kalau misalkan suka kesemutan tangannya, suka pegal-pegal tangannya, ini bisa di sini atau bisa di daerah punggung ini ya teman-teman. Ini untuk bekamnya bisa di sini, terus tangan kiri. Insya Allah namanya pegal-pegal insya Allah hilang. Karena saya meyakini gini teman-teman, ketika saya berbekam berarti saya mengamalkan sunnah Nabi ya. Mur ummataka bil hijamah, perintahkan umatmu ya Muhammad untuk apa? Bil hijamah, untuk berbekam. Jadi kalau saya sendiri untuk bekam ini, saya melakukannya untuk saya sendiri ya. Kalau saya sehat, itu saya wajib berbekam sebulan sekali. Biasanya kalau misalkan badan kurang sehat ya, suka 2 minggu sekali. Berarti dalam 1 bulan itu bisa 2 kali ya teman-teman, tergantung penyakitnya. Ada juga yang sebulannya 3 kali ya, maksimal lah 3 kali ya teman-teman. Bekam ini yang saya rasakan sendiri ya teman-teman. Waktu pertama kali saya berbekam itu, sebelumnya saya orangnya yang susah tidur ya, apa namanya insomnia ya kalau nggak salah. Ketika saya berbekam, alhamdulillah mulai berbekam akhirnya saya juga gampang untuk tidur. Dulu itu ketika mau tidur bisa nyampe 20 menit 30 menit gitu nya, melamun cek bahasa Sunda ngahulang weh. walaupun sudah membaca doa, kayak anger weh gitu nya, anger weh, masih belum bisa tidur gitu. Tapi setelah kenal bekam ini, setelah saya melaksanakan bekam ini, alhamdulillah gitu, tidur juga lancar, alhamdulillah gitu teman-teman ya. Banyak sekali yang saya rasakan ketika saya mengenal bekam ini. Ketika badan saya sakit, pasti saya minta satu pengobatan yang ini, berbekam. Biasanya saya kalau tukang bekam otomatis ya tidak bisa membekam dirinya sendiri, kecuali daerah daerah depan, tangan, jidat bisa, pinggir ini, pipi juga bisa ya. Terus misalkan untuk di depan ini kok bisa dibekam, bisa teman-teman. Misalkan di pipi ini dengan ini, biasanya ini untuk kecantikan, atau misalkan di sini bisa untuk jerawat dan lain-lain lah, untuk kecantikan kita, untuk ketampanan kita insya Allah. Kalau misalkan di sini juga ada manfaatnya. Kalau saya sendiri biasanya kalau terlalu pusing banget, pasti di sini teman-teman. Ya, di sini atau di sini juga. Ya, pilih antara satu. Kalau di sini boleh, di sini juga, atau komplitnya juga nggak apa-apa. Ya. Yang gimana rasanya, sakit apa enggak ditusuk-tusuknya? Kalau saya sendiri dibandingkan digigit oleh semut yang warna merah, itu sakitan semut itu. Namun digagalku sirem beremah nyerian eta lah, bahasa Sunda namah gitu ya. Jadi sakitan itu dibandingkan dengan yang lainnya teman-teman. Kalau misalkan dibekam ini ya tidak sakit itu ya. Oke, balik ke teman-teman, sepertinya sudah 3 menit. Kita akan coba untuk menusuk yang sudah dibekam saya tadi. Oke, tadi 3 menit, sekarang udah 7:41. Oke, berapa detik lagi? 15 detik lagi. Itu ya teman-teman yang saya rasakan ketika saya mengenal bekam. Alhamdulillah, kolesterol, terus darah tinggi, lambung, alhamdulillah bisa lah diatasi. Semua penyakit itu bisa diatasi dengan bekam
ya teman-teman. Itu bekam juga termasuk amalan sunnah yang Nabi lakukan. Ketika Rasulullah sehat dia berbekam, ketika Rasulullah sakit juga berbekam. Baiklah teman-teman, kita akan coba menusuk. Oke, saya tutup dulu teman-teman. Oke, baiklah, agak dekat ya teman-teman ya. Kita akan coba tusuk. Berapa kali tusukan teman-teman? Biasanya kalau yang kecil itu saya minimal 20 ya, maksimalnya tergantung ukuran ini juga. Oke, kita akan tusuk teman-teman. Ininya lancetnya diletakkan di atas kulitnya, jangan terlalu jauh, dikenakin aja ke kulitnya teman-teman. Oke, biasanya saya 20 tusukan ya teman-teman. Oke, bisa dilihat teman-teman, ini darahnya sudah keluar sedikit. Kita akan ambil lagi cupnya biar darah kotor ini keluar semuanya. Tuh, 2, 3. Oke. Biasanya saya tunggu ini sekitar 2 menitan lah, paling maksimal juga 3 menit. Kalau di punggung kita bisa namanya sambil diurut-urut ya teman-teman, sambil dipijit-pijit ininya, biar semua darah yang ada di daerah ini, kotor-kotornya semuanya terserap oleh alat bekam tersebut. Oke, lihat teman-teman, darahnya sudah mulai keluar. Kita ambil 2 menit saja ya teman-teman. Oke, kita tunggu 2 menit. Oke, sambil menunggu 1 menit lebih lagi Pak teman-teman. Bekam ini yang saya rasakan sekali untuk kesehatan saya sendiri, alhamdulillah ya teman-teman. Selama ini dengan saya terus-terusan berbekam ya, badannya paling misalkan kalau sakit flu, batuk, radang dan lain-lain lah seperti itu. Belum pernah, jangan sampailah penyakit sampai dirawat gimana gitu, enggak lah, alhamdulillah ya. Dengan bekam ini juga ditambah dengan minum madu atau misalkan minum obat herbal yang lainnya, karena bagi saya sendiri biasanya saya selalu minum obat kimia dari dokter ketika saya tidak bisa teratasi oleh bekam atau tidak bisa teratasi oleh obat herbal ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita akan coba tahapan selanjutnya. Oke. Tahapan selanjutnya yaitu ambil tisu ya teman-teman. Tisunya diambil untuk apa? Untuk membersihkan darah. Oke. Oke. Baiklah teman-teman, untuk mencabut ini jangan sampai langsung cabut gini enggak. Kalau dicabut secara paksa ini kulit akan sakit, kemudian darahnya akan kemana-mana, tumpah. Gimana caranya? Oke, baiklah teman-teman, untuk misalkan yang membersihkan darah, ininya kita keliling dengan tisu lah teman-teman. Oke, setelah kita keliling dengan tisu, apa yang kita lakukan? Ininya jangan lupa Pak teman-teman, yang atasnya ini ada yang warna kuning, ini adalah pengunci dan pembuka. Kita cabut dulu teman-teman. Oke, setelah cabut baru terbuka ya cupnya. Setelah terbuka baru kita bersihkan. Oke teman-teman, kalau banyak itu biasanya kita dorong ke dalam cup. Kalau ini sedikit, insya Allah nggak aman lah. Kalau nggak didorong ke cup juga aman teman-teman. Oke, ini yuk darahnya. Oke, kita akan
bersihkan dulu darahnya teman-teman. Oke, ini darahnya teman-teman ya, kita simpan. Ini yang sudah dipasir. Lalu ininya kita buang ke dalam plastik kresek ya. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Yang selanjutnya kita akan lakukan yaitu membasahi ini lagi dengan minyak, karena minyak ini diantaranya fungsinya untuk menutup luka ya, untuk menutup luka. Oke, kita ulasi ininya. Oke, baiklah teman-teman, setelah kita ulasi dengan minyak ini ya, ini fungsinya diantaranya untuk menutup luka ya. Lihat teman-teman bekasnya ya, ada hitam-hitam karena bekas jarum. Kita akan tutup ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, itulah setelah diulasi berarti beres kita. Kalau misalkan kita punya suatu alat yang untuk dipanaskan, biasanya suka ada yang alatnya, kita bisa panasi ini yang bekas bekam tadi ya. Itu karena kalau misalnya kita memiliki alat pemanas khusus ya untuk memanasi kulit, biasanya suka ada yang seperti itu teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, misalkan kalau ada yang nanya, kalau misalkan kita bekam kok bekasnya selalu hitam ya, mau di punggung, mau di jidat, mau di manapun ya. Kenapa? Karena itu bekas sedotan itu tadi, terus bekas dilukai oleh jarum tersebut ya, akhirnya dia membekas teman-teman, seperti itu. Tapi jangan khawatir, semua itu bisa hilang. Biasanya maksimal yang saya rasakan itu 5 hari. Ini kemarin saya sekitar ketika bekam ada yang hitamnya, di sini sekitar 5 hari hilang. Kulit kita normal kembali lah. Insya Allah aman lah teman-teman bekam ini. Yang penting satu warning dari saya, ketika kita berbekam, misalkan nih teman-teman di sini ya, baru juga kan itu 5 hari ya, belum hilang ya. Alangkah baiknya itu sekitar 2 mingguan ya teman-teman. Kalau misalkan kita dalam waktu seminggu itu biasa namanya kita bekam lagi di daerah sini. Usahakan kalau kita pengen seminggu sekali, jangan di tempat yang sama ya. Kecuali kalau misalkan udah 2 minggu itu oke, gak jadi masalah. Apalagi dalam 1 bulan itu nggak jadi masalah ya. Misalkan sekarang bulan April, kita tanggal 1 April kita berbekam, tanggal 1 Mei kita berbekam, itu nggak apa-apa di tempat yang sama. Tapi kalau misalkan 1 minggu di tempat yang sama, itu akan menimbulkan entar luka ya di kulitnya. Itu bagi saya warning dari saya teman-teman. Terus biasanya kalau untuk berbekam juga ada sebenarnya, kalau misalkan orang tersebut haid, itu tidak diperkenankan untuk berbekam. Terus orang tersebut misalkan darahnya kurang ya, karena itu bisa menimbulkan kepasiennya, bisa dia pingsan dan lain-lain. Oke, baiklah teman-teman, itu sekilas tentang perkenalan alat bekam sekaligus dengan praktiknya ya. Semoga ada manfaatnya bagi yang pengen mengamalkan pengobatan ala Nabi. Silahkan untuk mencoba ya, untuk membeli alatnya dulu, mental siapkan, lalu kita praktek teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, sekian penjelasan bekam untuk pemula yang ingin belajar tentang pengobatan ala Nabi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga ada manfaatnya, khususnya untuk saya sendiri, umumnya untuk kita semuanya, untuk menonton setia ya, dari awal sampai akhir bisa menonton video ini. Terima kasih, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, comment, and share supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih maju lagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you next video.